Halo semua, perkenalkan nama saya Nabila Aulia Ramadhani Kutsi dari kelas 10 IIS. Oke, jadi kali ini aku bakal ngejelasin tentang pengertian geografi, terus konsep-konsep geografi, prinsip geografi, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk materinya, untuk penjelasannya lebih lanjut, bakal aku bahas dalam bentuk kayak PPT gitu. Jadi, selamat menikmati. Bab 1. Pengetahuan dasar geografi. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani, yang geo artinya bumi dan graphein artinya lukisan. Geografi adalah ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Pengertian geografi banyak diartikan oleh para ahli, salah satunya menurut Immanuel Kant. Ia mengartikan geografi sebagai ilmu yang memiliki objek studi berupa benda-benda atau gejala yang tersebar dan berasosiasi dalam ruang. Selanjutnya ada sejarah perkembangan geografi. Eratosthenes adalah ilmuwan Yunani kuno yang memunculkan istilah geografi dalam bukunya yang berjudul Geographika. Geo artinya bumi, grafika artinya penulisan. Jadi gambaran tentang penulisan bumi, tentang bumi. Eratosthenes dianggap sebagai peletak dasar pengetahuan geografi. Selanjutnya ada Claudius Ptolemaeus, yang menurut beliau geografi diartikan sebagai suatu penyajian dari seluruh permukaan bumi melalui peta. Ia berhasil membuat peta yaitu Atlas Ptolemaios. Dalam geografi ada dua pandangan, yaitu fisis determinisme dan posibilisme. Fisis determinisme yaitu pandangan yang mempercayai bahwa alam sangat menentukan kehidupan manusia. Tokoh yang menganut pandangan ini ada Karl Ritter, Friedrich Ratzel, dan Ellsworth Huntington. Yang kedua, posibilisme. Menurut pandangan ini, selain manusia dipengaruhi oleh alam, manusia juga berperan terhadap alam sesuai perkembangan budayanya. Konsep ini disebut genre de base atau mode of life, cara hidup. Tokoh yang menganut pandangan posibilisme adalah Paul Delaplace. Berikutnya, kita bakal bahas ruang lingkup geografi. Selanjutnya ada ruang lingkup bahasan geografi. Ruang lingkup bahasan geografi ada 4, yaitu geografi fisik yang mempelajari berbagai fenomena alam. Yang kedua ada geografi sosial yang mempelajari aktivitas manusia. Yang ketiga ada geografi regional yang mempelajari suatu daerah atau wilayah secara khusus. Yang keempat ada geografi teknis, yaitu kajian penggunaan keahlian teknis dalam geografi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Ruang lingkup menurut Rhodes-Murphy yaitu 1. Distribusi dan hubungan timbal balik antara manusia di permukaan bumi dan aspek-aspek keruangan permukiman penduduk serta kegunaan dari bumi. Yang kedua ada hubungan timbal balik antara masyarakat dan lingkungan fisik. Dan yang ketiga ada kerangka kerja regional dan analisis wilayah secara spesifik. Cabang-cabang ilmu geografi ada 7. Yang pertama geomorfologi, yang kedua klimatologi, yang ketiga biogeografi, yang keempat kartografi, yang kelima geografi tanah, yang keenam geografi kependudukan, dan yang ketujuh ada geografi ekonomi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah konsep esensial geografi dan contoh penerapannya. Yang pertama ada konsep lokasi. Konsep lokasi ini juga dibagi menjadi 2, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif atau letak geografis. Yang kedua ada konsep jarak. Yang ketiga ada konsep keterjangkauan. Keempat, konsep morfologi. Kelima, konsep aglomerasi. Yang keenam, konsep pola. Yang ketujuh, konsep interaksi atau interdependensi. 8 ada konsep nilai kegunaan. 9 ada konsep diferensiasi area. 10 konsep keterkaitan keruangan. Selanjutnya yang akan dibahas adalah objek studi geografi. Menurut Ikatan Geografi Indonesia, objek studi geografi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada objek material geografi. Objek material geografi studinya juga dibagi menjadi 5. Yang pertama ada atmosfer atau lapisan gas udara yang menyelimuti permukaan bumi. Kedua ada litosfer, lapisan batuan pembentuk muka bumi. Ada hidrosfer, lapisan air yang menyelimuti perairan di darat atau laut. Ada biosfer, lapisan kehidupan tumbuhan dan hewan. Dan yang terakhir ada antroposfer, lapisan kehidupan manusia. Kedua ada objek formal geografi. Objek formal dalam geografi adalah fenomena keruangan. Metode atau pendekatan objek formal geografi meliputi aspek keruangan atau spasial, kelingkungan atau ekologi, kewilayahan atau regional, serta waktu atau temporal. Prinsip geografi dan pendekatan geografi.
Prinsip geografi ini dibagi menjadi beberapa prinsip lagi. Yang pertama ada prinsip deskripsi, yaitu prinsip yang memberikan penjelasan atau gambaran lebih jauh tentang gejala atau masalah yang dipelajari atau sedang diselidiki. Yang kedua ada prinsip interpelasi. Prinsip interpelasi ini terdiri dari faktor fisik dan faktor fisik lainnya, faktor fisik dan faktor manusia atau sosial, faktor manusia dengan manusia lainnya. Yang ketiga ada prinsip distribusi atau prinsip dasar dan dalam mengkaji setiap gejala dan fakta geografi, baik gejala alam maupun manusia. Dan yang keempat ada prinsip korologi yang merupakan perpaduan antara prinsip lainnya. Yang kedua ada pendekatan geografi. Pendekatan keruangan atau spasial adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan tempat hidup tumbuhan, hewan, dan manusia. Aspek-aspek ruang muka bumi yaitu faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial budaya masyarakat. B. Pendekatan ekologi yaitu pendekatan berdasarkan interaksi dan interdependensi. Yang C. Ada pendekatan kompleks wilayah yang membahas gejala atau fenomena menggunakan kombinasi antara analisis keruangan dan analisis ekologi. Dan yang terakhir ada aspek geografi. Aspek geografi terdiri menjadi dua, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia yaitu cuaca, iklim, vulkanisme, gempa bumi, relief atau batuan bumi. Aspek sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia yaitu pertama ada populasi penduduk. Potensi penduduk yang mendukung pengembangan adalah pertama ada penduduk usia produktif merupakan sumber tenaga kerja, kedua ada populasi besar yang dapat digunakan sebagai sumber tenaga kerja pengembangan, dan yang ketiga ada kualitas tinggi dari tenaga kerja yang dapat digunakan sebagai ahli. Kedua ada mobilitas penduduk. Bahan kajiannya adalah urbanisasi. Urbanisasi memberikan dampak pada daerah tujuan maupun daerah yang ditinggalkan. Dan yang ketiga ada penyebaran penduduk yang tidak merata. Penyebaran penduduk yang tidak merata dapat menyebabkan pembangunan wilayah juga tidak merata, sehingga terjadi kesenjangan sosial. Struktur lingkungan geografi dibagi menjadi dua oleh William, yaitu ada aspek fisik. Aspek fisik meliputi aspek topologi, aspek biotik, dan aspek non-biotik. Dan yang kedua ada aspek non-fisik yang meliputi aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek politik. Oke, cukup sekian aja materi dari aku. Semoga bisa bermanfaat. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum.